berjumpa di Sunday School Jemaat Biring Roma pada hari ini. Nah, adik-adik, catatan buat adik-adik. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, duduk manis dan tenang. Yang keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, selamat beribadah sekolah minggu adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi Kakak Shirley. Selamat pagi Kakak Messi. Selamat pagi Kakak Mario. Nah adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa, yes. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertanya, sehingga kita boleh bersekolah minggu kembali. Untuk mengungkapkan rasa sukacita kita, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyikan 2 kali. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, adik-adik di rumah, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bertanya. Apakah adik-adik di rumah pernah menghadapi masalah? Kalau kakak Shirley pernah tidak? Pastinya pernah Kakak Messi. Iya, kita semua pasti pernah menghadapi masalah, entah itu kakak ataupun adik-adik yang di rumah. Tapi apapun masalah kita yakin dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mendengarkan keluh kesah kita. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 5 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, "Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku." Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, sungguh besar penyertaan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia adalah sobat kita yang sangat baik. Nah, untuk memasuki cerita firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, ada satu sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti kabarnya luar biasa. Nah, ketemu lagi bersama Kakak Yana. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah taman. Kira-kira Tuhan Yesus bikin apa ya di taman itu? Nah, adik-adik duduk yang tenang ya. Kita akan masuk dalam ceritanya. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus di Taman Getsemani. Apa yang mau kita petik dari cerita ini? Bahwa apa saja yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa. Pada saat apa saja kita berdoa? Pada saat kita mau makan, ketika kita mau tidur, bangun tidur, baca Alkitab, mau belajar, bersekolah, dan masih banyak lagi. Selalu kita awali dengan berdoa, karena ketika kita awali dengan doa, pasti Tuhan akan memampukan kita. Dan hari ini cerita kita terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai ayat ke-51. Namun saat ini kita akan membaca dari ayat 34 sampai 36. Buat adik-adik yang di rumah, boleh minta tolong kepada orang tua untuk membantu membukakan Alkitabnya.
Jika sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Pesan dari cerita tersebut bahwa ketika kita merasa takut, kita merasa khawatir, maka datanglah kepada Tuhan lewat doa. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu "Kawan-kawan Ingatlah Selalu". Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, baca firman berdoa dulu. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita untuk memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Untuk itu, mari kita dengarkan nas persembahan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 yang berbunyi, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu". Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh datang bersekolah minggu. Kami sudah mendengarkan cerita-Mu, ajar kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami agar boleh kami pakai di dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami juga datang mau mendoakan buat kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan guru-guru sekolah kami. Berkati mereka dalam pekerjaan dan aktivitas mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan. Kami juga mau datang berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada.
Kiranya Engkau memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa bermain mereka, dan dalam masa belajar mereka. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau berkati setiap obat-obatan dan perawatan mereka. Kiranya itu semua boleh mereka peroleh kesembuhan dan boleh kembali bersekolah minggu bersama-sama dengan kami, dan nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami yang memimpin bangsa kami dari atas hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya Engkau mau memberkati mereka agar boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan adil dan bijaksana. Tuhan, ini doa kami. Sempurnakan doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, marilah kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Mari kita tutup mata, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.